Kembali lagi bersama saya Rilita Sani dengan NIM 2021 40072. Saya dari Universitas Patimura dan saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang produktivitas dalam ekologi tumbuhan. Produktivitas dalam ekologi istilahnya yaitu produktivitas mengacu pada laju pembentukan biomasa dalam suatu ekosistem, biasanya dinyatakan dalam satuan massa per volume, yaitu satuan permukaan per satuan waktu seperti gram per meter persegi per hari. GAM 2 D1, satuan massa dapat berhubungan dengan bahan kering atau massa karbon yang dihasilkan. Produktivitas autotrof seperti tumbuhan disebut dengan produktivitas primer, sedangkan produktivitas heterotrof hewan yang disebut dengan produktivitas sekunder. Selanjutnya, ada macam-macam produktivitas. Di dalam produktivitas ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu produktivitas primer. Nah, sepertinya kita bisa lihat di gambar yang di samping, yaitu ada CO2 dan energi cahaya matahari. Nah, pada produktivitas primer adalah laju di mana energi pancaran dan cahaya disimpan oleh kegiatan fotosintesis atau konvensiasi organisme-organisme produsen dalam bentuk senyawa-senyawa organik dapat digunakan sebagai bahan panggang. Pada produktivitas primer ini dibagi menjadi dua, yaitu produktivitas primer bersih, yaitu produktivitas primer kotor. Produktivitas primer kotor adalah lanjut total dari fotosintesis, termaksud bahan organik di dalam respirasi selama waktu pengukuran tertentu. Rumus perhitungannya adalah GPP sama dengan PLTN tambah R, yaitu keterangannya NPB yaitu produktivitas primer bersih dan GPP yaitu produktivitas primer kotor, dan yang R-nya yaitu respirasi, yaitu produktivitas sekunder, yaitu kecepatan penyimpanan energi potensial pada tingkat level konsumen, dan penguraian disebut dengan produktivitas sekunder. Dengan dirinya sendiri, energi ini semakin kecil pada tingkat level berikutnya. Cara paling sederhana mengukur produktivitas sekunder adalah dengan memperkirakan pertambangan bobot atau ukuran tumbuhan selama jangka waktu tertentu, yaitu dengan rumus EI sama dengan ENP tambah NP, yaitu keterangannya yaitu EI yaitu pemasukan energi dalam bentuk pemasukan makanan, dan yang selanjutnya yaitu NNP energi yang jaringan tubuh digunakan dalam membangun, dan EP yaitu mewakili produksi sekunder. Dan di dalamnya terdapat karbodioksida. Pada karbodioksida diambil oleh tumbuhan dari udara melalui proses difusi, dan pada kebanyakan tumbuhan difusi ini terjadi melalui mulut daun, yaitu biasa kita lihat pada stomata yang biasanya terbuka pada waktu siang hari dan menutup pada waktu malam hari. Karbodioksida diambil secara pasif dan dipengaruhi terutama oleh kadar karbodioksida yang ada di luar dan di dalam tumbuhan, dan di dalamnya terdapat suhu. Nah,
Pada tinggi rendah suhu menjadi salah satu faktor yang menentukan tumbuhan berkembang, reproduksi dan kelangsungan hidup pada tanaman. Suhu yang baik bagi tumbuhan adalah antara 22 derajat Celcius sampai dengan 37 derajat Celcius. Temperatur yang lebih atau kurang dari batas normal tersebut dapat mengakibatkan pertumbuhan yang lambat atau berhenti. Di dalamnya ada metode pengukuran produktivitas. Metode pengukuran produktivitas ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, metode botol bening dan gelap, produktivitas dalam udara. 2. Pengukuran produktivitas primer pada tumbuhan darat. 3. Pengukuran produktivitas primer menurut metode panen. 4. Metode klorofil A. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan materi yang sudah saya jelaskan dengan baik. Dan di kesimpulan hari ini yaitu produktivitas merupakan suatu tumbuhan menunjukkan efisien fotosintesis yang mengubah energi matahari menjadi energi kimia yang tersimpan dalam molekul-molekul tumbuhan. Energi dari hasil fotosintesis yang dapat diukur dengan metode sederhana, yaitu menentukan biomasa tumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas suatu tumbuhan adalah cahaya, air, suhu, karbon dioksida, kelembaban, dan nutrisi. Mungkin materi kita sampai saja di sini. Sampai jumpa lagi.